Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Muqaddimatun, pembukaan kitab. Fima taqarrara zikruhu fi hadzal fanni, pada sesuatu yang berulang kali penyebutannya pada disiplin ilmu ini. Al-falsafatu, kata-kata falsafah, kalimatun yunaniyatun, adalah sebuah kata yang berbahasa Yunani. Bima'nal ilmi wal hikmati, yang bermakna ilmu dan kebijaksanaan. Murakkabatun, dia tersusun min fila, dari kata-kata pilos, bima'nal isari wal hubbi, yang bermakna suka dan cinta, wa min sufa, dan dari kata-kata sofia, bima'nal ilmi wal hikmati, yang bermakna ilmu dan kebijaksanaan. Lihat ta'liq yang di bawah. Jadi gitu cara baca kitabnya. Setiap matan ada ta'liq di bawah. Setelah kita selesai baca matan yang ada ta'liqnya, kita langsung lompat ke ta'liqnya. Kata-kata bima'nal ilmi, kanat kalimatul falsafati, kata falsafah, fi bidayati amriha, pada awalnya, tusta'malu bima'nal ilmi nafi'i wal ilmi al-haqiqi, itu digunakan untuk bermakna ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang sebenarnya. Summa utliqat 'alal bahsi 'anil haqiqati, kemudian dia diartikan untuk sebuah pencarian terkait kebenaran, allati yasilu ilaihal aqlul basyariyu, yang dicapai oleh akal manusia, bitariqil wahyi, melalui jalur wahyu, melalui cara wahyu. Wa fi asrina, dan pada zaman kita, tusta'malu, kata falsafah itu digunakan bimakna mu'taqadati wa mafahimi wa mawaqifi syakhsi awil jama'ati, untuk bermakna keyakinan-keyakinan, pemahaman-pemahaman, sikap-sikap yang dilakukan oleh baik individu atau kelompok daripada keyakinan, pemahaman, dan sikap-sikap tersebut. Kafalsafatil ishtirakiyati, seperti falsafah sosialisme. Wa falsafati Darwina, dan seperti falsafah Darwin. Wa kazalika, dan begitu juga kata falsafah itu tusta'malu, digunakan lil bahsi anil haqiqati, untuk pencarian terkait kebenaran, min tariqit tafkiril mantiqi, yang melalui jalur berfikir yang logis. Wa bima'nal ilmil aqliyil munazzami, dan juga digunakan untuk bermakna ilmu akal yang sistematis. Al-falsafiyu wal failasufu, falsafi dan filosof, mansubani ilal falsafati, itu dinisbatkan kepada falsafah, bima'na muhibbil ilmi wal hikmati, yang bermakna pecinta ilmu dan kebijaksanaan, wal bahisi anhuma, dan pencari keduanya. Lalu lihat ta'liq yang di bawah. Itu ada pernyataan wal bahisi anhuma, itu ada pernyataan tambahan. Sukratu awalu man samma nafsahu failasufan. Sokrates adalah orang pertama yang menamakan dirinya sebagai filsuf. Ay muhibba lil hikmati, artinya adalah pecinta hikmah. Ini arti dari filsuf. Tamhizal li nafsihi, hal ini dilakukan olehnya sebagai pembeda dirinya, an ta'ifatis sufistaiyina, sebagai pembeda dirinya daripada golongan sofis. Lalu lihat matan yang di atas lagi, as-safsatah. Safsatah adalah, sofisme adalah hiyal hikmatul mumawwahatu, adalah sebuah kebijaksanaan yang bersifat kamuflase, jadi untuk nipu. Murakkabatun min sufa, tersusun dari kata sofia, ay al-hikmati, artinya adalah kebijaksanaan, wa min asto, ay at-talbisi, artinya adalah penyesatan atau penipuan. Lalu lihat ta'liq yang di bawah. Al-hikmatul mumawwahatu,
hikmah yang bersifat kamuflase, talaha bizahabin au fiddatin, itu dilapisi dengan emas atau perak. Wa matahta zalika syabahun au nuhasun au hadidun. Sedangkan apa yang ada di bawahnya itu merupakan logam campuran atau tembaga atau besi. Wa minhu at-tamwihu wa huwa talbisu. Dan dari al-hikmatul mumawwahah, dari pernyataan tersebut muncullah istilah at-tamwih. Artinya adalah wa huwa talbisu, adalah penipuan. Wal hikmatul mumawwahatu, dan hikmah yang bersifat kamuflase, hiyal hikmatul batilatu, itu adalah hikmah, adalah kebijaksanaan yang palsu. Allati tabdu fi badir ra'yi haqqan, yang mana dia tampak pada awal pandangan sebagai suatu kebenaran. Wahya fil haqiqati batilun muzakhrafun, sedangkan dia pada hakikatnya sebenarnya merupakan sebuah kepalsuan yang dihias. Wa tusta'malu safsatatu bima'na al-mughalatati wal qiyasil murakkabi min al-qidaya al-wahmiyati aidan. Dan sofisme juga digunakan untuk makna kesalahan al-mughalatah, maksudnya kesalahan logika. Wal qiyasil murakkabi min al-qidaya al-wahmiyati aidan, dan juga digunakan untuk pengkiasan yang terdiri dari premis-premis yang bersifat khayalan juga. Jadi ada dua arti, mughalatah sama al-qiyasul murakkab min al-qidaya al-wahmiyah. Lalu lihat matan yang di atas. As-safsataiyu, as-sufistaiyu. As-sufistaiyu huwal hakimul ladzi yunkiru imkanal wusuli ila haqa'iqa sabitatin. As-sufistaiyu, sofis adalah huwal hakimu, adalah orang bijak, alladzi yunkiru, yang mengingkari, imkanal wusuli, bisanya mencapai, ila haqa'iqa sabitatin, kepada kebenaran yang tetap, kepada kebenaran yang absolut. Pengingkar terhadap kebenaran yang bersifat absolut itu disebut sebagai sofis, kaum sofis. Lalu lihat ta'liq yang di bawah. Huwal hakimu, itu ada pada pernyataan huwal hakimu itu ada keterangan tambahan. As-sufistaiyatu, kaum sofis, jama'atun, merupakan sebuah kelompok, minal falasifati, dari kalangan filsuf, kalangan ahli filsafat, qabla Sokrata, sebelum Sokrates. Kanu, mereka dulu, yu'allimunan nasa al-balaghata wal khitabata, mengajarkan manusia ilmu balaghah, ilmu retorika, dan pidato. Wa yunkiruna haqa'iqal asya'i, sedangkan mereka mengingkari adanya hakikat kebenaran dari segala sesuatu. Min asyarihim, di antara mereka yang paling terkenal, tokohnya siapa yang paling terkenal di antara mereka? Gorgiasu, adalah Gorgias. Hidup dari tahun 485 sebelum Masehi sampai 380 sebelum Masehi. Wahum inadiyatun wa indiyatun wa la adriyatun. Dan kaum sofis itu adalah inadiyah, kaum skeptis, wa indiyatun, dan kaum relativis, wa la adriyatun, dan kaum agnostik. Wahum al-inadiyatu, di ta'liq yang bawah, humul lazi yunkiruna haqa'iqal asya'i, mereka adalah kaum yang mengingkari hakikat segala sesuatu. Wa yaz'umuna annaha awhamun wa khayalatun batilatun, dan mereka mengklaim bahwasanya segala sesuatu itu merupakan ilusi-ilusi dan sebuah khayalan-khayalan aja yang palsu, batilatun. Kanukushi alal ma'i, sebagaimana
ukiran yang ada di atas air. Wal indiyatu, kalau kaum indiyah, kaum relativis, humul lazina yaquluna, mereka adalah yang berpendapat inna haqa'iqal asya'i tabi'atul lil-i'tiqadati. Sesungguhnya hakikat segala sesuatu itu tergantung keyakinannya. Hatta ini i'taqada syai'a jauharan fa jauharun. Sehingga kalau kita meyakini sesuatu itu sebagai yang substansi, sebagai yang jauhar, maka hal itu sebagai substansi pada hakikatnya. Aw aradun fa aradun. Kalau kita yakini sebagai sesuatu yang aksiden, yang arad, maka itu sesuatu yang aksiden. Kau qadiman fa qadimun, atau sesuatu yang tidak memiliki permulaan, maka dia tidak memiliki permulaan. Aw hadisan fa hadisun, atau yang memiliki permulaan yang baru, fa hadisun, maka itu memiliki permulaan pada hakikatnya. Fal inadiyatu, maka kaum inadiyah, yanfuna subutal haqa'iqi fi nafsil amri mutlaqan. Mereka itu menafikan eksistensi tentang segala hakikat. Mereka bilang hakikat itu nggak ada. Fi nafsil amri, pada realitas mutlaqan, secara mutlak. Yakni artinya yaqulun, mereka itu berpendapat innahu la subutalaha. Sungguhnya hakikat itu tidak memiliki eksistensi fi anfusiha, pada dirinya, baik pada dirinya sendiri, wala bitabi'iyatil i'tiqad, maupun mengikuti keyakinan. Wal indiyatu yanfuna subutaha fi anfusiha fi nafsil amri wa qailuna bisubutiha bitabi'iyatil i'tiqadi. Sedangkan kaum indiyah, kaum relativis, mereka itu menafikan eksistensi hakikat pada dirinya sendiri yang berada di realitas. Sedangkan mereka itu berpendapat bisubutiha bitabi'iyatil i'tiqad, bahwa hakikat itu ada bergantung terhadap keyakinan. Wala adriyatu, ada juga kaum agnostik, humul lazina yunkiruna al-ilma bisubuti syai'in wala subutihi. Mereka adalah kaum yang mengingkari ilmu terkait eksistensi sesuatu atau ketidakeksistensiannya. Wa zu'umuna annahum syakuna, dan mereka mengklaim bahwasanya mereka itu adalah kaum yang meragukan hal tersebut. Wa syakuna fi annahum syakuna wa halum majaro, dan mereka bahkan mereka itu ragu bahwasanya mereka itu ragu, dan begitu seterusnya. Wa yuqalu lahum, mereka disebut, wa yuqalu lahum asyakatu aidan, mereka juga disebut kaum yang meragukan segala sesuatu. Jadi segala sesuatu diragukan sama kaum agnostik. Asyaru falasifatil Yunani, paling terkenalnya filsuf Yunani, hum Fisagurasu, mereka adalah Pitagoras, wa Sokratu dan Sokrates, wa Aflatunu dan Plato, wa Dimokratisu dan Demokrates, wa Bukratu dan Hipokrates, wa Aristu dan Aristoteles, wa yuqalu lahum hukama urrumi aidan, dan mereka juga disebut sebagai orang-orang bijak yang berasal dari Romawi, dan mereka juga disebut sebagai orang-orang bijak yang berasal dari Romawi. Lihat ta'liq yang di bawah, Pitagurasu. Ini ada keterangan tambahan tentang sosok Pitagoras. Dia hidup sekitar tahun 582 sebelum Masehi sampai 507 sebelum Masehi. Min ahli Samia. Dia merupakan penduduk daerah Samos. Lalu keterangan selanjutnya, yu'minu bitanasukhil arwahi. Dia mempercayai bahwa jiwa itu berreinkarnasi. Wa huwa indahum, dan Pitagoras menurut penduduk Pulau Samos, Zurra'yil Matin, adalah orang yang memiliki pandangan
atau memiliki pemikiran yang kuat, wal aqlir rasin, dan memiliki logika yang tersusun, logika yang rapih.